Ya, selamat pagi adik-adik semua. Saya dengan Nersmita. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi untuk tahap kerja yaitu pemeriksaan IFA. Adapun sebelum kita mulai tahap kerja, kita menanyakan kepada pasien kita syarat-syarat dari IFA, yaitu yang pertama, pasien tidak melakukan hubungan seksual sehari sebelum pemeriksaan IFA. Kemudian pasien tidak dalam kondisi haid atau menstruasi dan pasien di sini tidak menggunakan obat per vagina atau di bagian bawah. Kemudian jangan lupa adik-adik juga menanyakan bahwa kesediaan pasien dan juga tanda tangan di inform konsennya. Kemudian setelah itu kita akan menyuruh pasien untuk berbaring di tempat tidur, tapi sebelumnya kita akan menanyakan terlebih dahulu apakah pasien sudah buang air kecil atau tidak. Baik, pasien sudah buang air kecil dan dipersilakan untuk tidur di tempat tidurnya. Sekarang di sini kita akan memberikan selimut dulu kepada pasien. Permisi Ibu, kita bisa pasang selimut. Kemudian meminta pasien untuk membuka pakaian bagian bawah. Kita bisa pasang perlak di sini. Sebentar Ibu ya, bisa diangkat sedikit pantatnya Ibu. Mohon tunggu sebentar Ibu ya, saya akan mempersiapkan alatnya. Ini alat-alat yang kita gunakan. Jadi ada satu set steril, kemudian di luar sini ada kasa steril, ada sarung tangan steril, ada asam asetat, ada kom untuk kasa steril untuk vulva hygiene, ada larutan NaCl, kemudian ada hand sanitizer, di bawah ada baskom berisi klorin, kemudian ada bengkok, dan juga ada lampu penerang. Kita akan menyiapkan dulu untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan ya. Jangan lupa didekatkan ke pasien. Kemudian kita taruh bengkok di dekat pasien. Lampu penerang juga kita dekatkan. Yang pertama kita siapkan dulu untuk vulva hygiene. Jadi adik-adik bisa mengambil kasa secukupnya yang nanti digunakan untuk vulva hygiene. Ya kurang lebih 5 buah kasa ya. Kemudian adik-adik mengisikan cairan NaCl. Dan jangan lupa juga adik-adik untuk mengisi larutan asam asetat di dalam kom steril secukupnya saja. Baik, persiapan alat sudah semuanya. Sekarang kita meminta pasien untuk posisi litotomi. Jadi ibu bisa diposisikan, kakinya ditekuk, dinaikkan ke alat yang berupa ada penyanggahnya ya adik-adik ya. Jadi ini bednya tidak sesuai, harusnya ada bed yang berisi penyanggah untuk kaki dari pasien. Oke, kita sekarang akan arahkan dari lampu pasien ya, kita arahkan menuju ke vagina pasien. Jadi tepat di vagina pasien. Adik-adik bisa dekatkan, adik-adik bisa menggunakan kursi juga ya untuk bekerja. Sebelumnya kita akan cuci tangan dulu dan menggunakan sarung tangan steril. Ya baik adik-adik, headphone steril sudah terpasang. Sekarang kita langsung ke pasien ya. Jadi pasien sudah dalam posisi litotomi. Sebelumnya kita akan melakukan vulva hygiene dan juga inspeksi bagian luar vagina pasien. Baik, kita akan lakukan terlebih dahulu yaitu vulva hygiene. Di sini adik-adik bisa mengambil pinset steril yang sudah disediakan. Kita lakukan vulva hygiene seperti biasa ya. Jadi kita lakukan dari bagian luar ya, sisi luar ya. Kemudian
kita ke labia minora ya. Kemudian kita ke meatus. Ya. Adik-adik, alatnya bisa ditaruh di bagian klorin ya, karena sudah digunakan tadi. Jadi kita lakukan inspeksi bagian luar, bahwa tadi di luar tampak ada sedikit cairan keputihan ya yang keluar ya, dan tidak ada pembengkakan dan juga tidak ada kemerahan. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan IVA. Jadi diawali dengan pemasangan duk steril. Adik-adik disikan mengambil duk sterilnya. Tangan kita masih steril ya adik-adik ya. Kita akan pasang duk steril. Tepat ya, menutup area luar ya dari vagina ya. Jadi yang tampak hanyalah bagian vagina saja ya. Kemudian kita akan memasang spekulum ya adik-adik. Jadi ini yang namanya spekulum atau cocor bebek, kita akan masukkan ke vagina pasien ya. Dan kita bisa instruksikan kepada pasien untuk tarik nafas dalam, dan ada tekniknya dalam memasukkan. Mohon adik-adik perhatikan ya. Pada kegiatan ini adik-adik juga pastikan untuk menahan bagian atas ya, supaya nanti pasien tidak malah kaget begitu ya, sehingga nanti akan menyebabkan iritasi pada vagina pasien. Ibu, sekarang saya akan memasang alat ibu ya, yang namanya cocor bebek ke dalam vagina ibu. Ikuti instruksi dari saya. Oke, kita akan pasang ya dengan posisi miring terlebih dahulu. Posisi ibu ya. Kemudian kita luruskan setelah masuk. Satu tangan kita di sini membuka spekulum dan tangan yang sebelah untuk mengeratkan spekulum. Ya, seperti ini ya adik-adik ya. Oke, mungkin saya akan buka dulu, saya akan coba lakukan di luar supaya adik-adik ada bayangan seperti apa ya. Kita ulang dulu ya. Jadi ketika masuk ke vagina dalam posisi tidak terkunci ya adik-adik ya. Nah, sehingga ini bisa dikatupkan mulut dari spekulum. Masukannya miring ya, miring. Kemudian kita lurus ya. Setelah itu bagian sebelah kiri tangan kita membuka, tangan kanan kita mengunci dari spekulum tersebut. Nanti untuk melepaskan spekulum juga sama ya adik-adik. Jadi kita buka kuncinya sehingga spekulum akan tertutup ya. Kemudian kita miringkan dan kita tarik. Oke ya. Jadi ini masukkan, tarik nafas ibu. Ya. Kita buka, baru kita kunci. Oke, adik-adik bisa melakukan inspeksi bagian dalam, melihat porsio ya. Di sini kita bisa melihat bagian porsio, apakah ya, kita akan melihat bagian porsio, apakah porsio pasien terlihat merah segar ya, atau merah ada darah ya, atau pucat ya. Kemudian daerah sekitarnya apakah ada keputihan atau cairan lainnya ya. Kita bisa melihat di situ tanda-tanda peradangan atau tidak. Baru setelah itu kita akan lakukan pembersihan di bagian dalam vagina dan juga porsio dengan menggunakan tampon dan juga kasa steril ya. Kita ambil tamponnya dan juga kasa steril. Kita ambil secukupnya saja, satu saja kita ambil. Kita masukkan ya adik-adik ke dalam. Kita bersih area porsio dan area dinding-dinding vagina sampai dirasa cukup bersih. Boleh diulang adik-adik ya kalau memang nanti daerahnya masih kurang bersih ya, atau masih ada cairan lainnya. Alat ini kita taruh di klorin. Sudah selesai ya. Ya, sekarang kita akan melakukan IVA tersebut dengan menggunakan asam asetat. Adik-adik mengambil lidi kapas steril yang sudah dipersiapkan. Kita buka ya. Di
sini kita colek sedikit asam asetatnya yang sudah ada di konsteril. Oke. Sekarang cairan ini kita akan oleskan ke porsio. Ya, ini adik-adik bisa lihat ya porsionya. Porsio yang seperti pantat ayam ya. Ya, ini dioles ya adik-adik. Melingkar ya olesnya 360 derajat. Oke, sudah selesai ya. Setelah itu kita taruh lidi kapas yang sudah digunakan di bengkok. Kita diamkan ya adik-adik 30 detik sampai 1 menit. Ya, setelah itu kita apakah ada perubahan warna pada porsio pasien atau tidak ya. Kita informasikan kepada pasien ya, Ibu mohon ditunggu Ibu ya. 30 detik sampai 1 menit. Oke. Ini sudah 1 menit. Kita lihat ya. Kita inspeksi porsio pasien yang kita oleskan asam asetat. Di sini kita lihat bahwa tidak ada tanda-tanda lesi ya adik-adik ya. Jadi tidak ada keputihan, putih-putih ya, tanda putih-putih, bintik-bintik putih. Kalau ada tanda bintik-bintik putih atau lesi berarti ada peradangan pada porsio ya. Itu kita harus lakukan tindakan selanjutnya. Bisa kita kriptoterapi atau kita lanjutkan dengan pap smear ya. Nah, di sini masih tampak segar ya porsionya, merah segar, tidak ada darah, tidak ada bintik ya. Jadi porsio dalam kondisi normal ya Ibu ya. Sekarang kita sudah bisa sudahi kegiatan. Kita buka kunci dari spekulum. Seperti tadi ya saya ajarkan cara membukanya pelan-pelan. Kita miringkan spekulumnya dulu, baru kita tarik. Tarik nafas Ibu. Ya, spekulum sudah tercabut. Kita taruh di klorit. Kita bisa rapikan pasien ya. Seperti biasa kita rapikan ya. Kalau ada masih sisa cairan di luar vagina, bisa adik-adik bantu bersihkan dengan kasa dan NaCl ya. Ini kita taruh, kita rapikan ya adik-adik. Pasien bisa disuruh untuk menurunkan kakinya pada bednya, tidak posisi litotomi kembali dan menggunakan pakaian bawah. Adik-adik bisa melepas sarung tangan steril, mematikan lampu, matikan lampunya, dan merapikan pasien. Sudah selesai ya adik-adik semua untuk tahap kerja dari IFA tersebut. Terima kasih.